Nah, kalau otak Anda sehat, Anda ingin optimalkan, Anda datang ke saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Halo guys, kali ini saya akan ngobrol dengan salah seorang tokoh di Manado. Kebetulan saya sedang berada di Manado, jadi sayang kalau saya lewatkan dan tidak ketemu beliau. Beliau yang orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dokter, banyak banget labelnya, nanti diceritain deh. Dr. Taufik Pasyak. Apa kabar, Ya, Dok? baik, alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa diceritain Ya, profil singkatnya nih, Dok. terima kasih. Kenalkan, saya Taufik Pasyak. Sehari-hari saya seorang aktivis yang kebetulan jadi dokter. Jadi dokter itu cuman by accident-nya, bawaannya itu aktivis, baik sebagai aktivis sosial maupun aktivis di bidang ilmu pengetahuan. Jadi kalau dokter itu apa nih? Hobi atau Itu ini apa namanya, predikat bawaan aja. predikat bawaan? Sewaktu-waktu dipakai, ya kadang-kala tidak dipakai. Ya. Dr. Taufik Pasyak ini adalah penulis beberapa buku, bahkan bukunya ada yang bestseller, guys. Salah satunya judulnya apa ya yang bestseller itu? Revolusi IQ. Jadi beliau ini adalah ahli neuroscience. Nah, apa itu neuroscience? Nah, Dok, Ya. neuroscience itu apa nih, Dok? Itu kalau terjemahan sederhananya ilmu yang mempelajari tentang otak, terutama otak manusia. Cuman dia dibedakan dengan ilmu anatomi yang sudah lebih dulu mapan di bidang kedokteran. Kalau anatomi itu lebih khusus membahas otak tetapi dalam aplikasi di bidang kedokteran. Ya. Kalau neuroscience itu lebih luas, jadi bisa aplikasi di bidang kedokteran, bisa non kedokteran. Non kedokteran itu misalnya di bidang ekonomi, pengambilan keputusan, atau di bidang politik misalnya, mempelajari tentang cara berpikir seorang leader atau cara pengambilan keputusan seorang pemimpin politik, atau bisa juga dipakai di bidang artificial intelligence, komputer misalnya. Jadi kalau disederhanakan itu ilmu otak ya. Ilmu otak, terutama Tapi otak manusia. bukan mempelajari struktur atau mempelajari anatomi. Dia harus lebih dulu paham dulu. Orang yang mempelajari neuroscience itu harus mengerti dulu anatomi otak. Ah ya. Ya, kemudian setelah itu dia mengaplikasikan di bidang yang dia geluti. Misalnya kalau dia seorang ilmuwan komputer, artificial intelligence, maka dia harus mengerti anatomi sel saraf dulu, baru kemudian. Makanya tidak ada seorang ilmuwan otak, neuroscientist kalau tidak mengerti anatomi. Nah, sekarang ini memang saya sendiri sebagai orang yang menggeluti bidang ini seringkali rasa gimana gitu, banyak orang yang tidak mengerti sebenarnya tentang otak, tapi karena mungkin membaca di sosial media atau membaca di buku-buku pop ya, kemudian menjelaskan soal otak sehingga banyak yang salah. Ya, mestinya dia kalau memang ingin mendalam ini, dia harus belajar lebih dulu tentang struktur otak. Karena struktur otak itu secara makro sama, saya dan Bung Agung ini sama, tetapi bagi mereka yang mempelajari neuroscience itu otak tidak sama. Tapi sebagian besar orang karena tidak mempelajari struktur, dia anggap sama. Nah, sementara kita yang mendalami itu tidak sama, otak setiap orang tidak sama. Baik Tidak dengan sama itu dalam bentuk, struktur, dalam ukuran, dalam strukturnya. Struktur itu termasuk ukuran, termasuk bentuk. Tidak. Nah, kelihatan dengan kasat mata itu sama. Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan struktural tidak sama. Itu sebabnya kita yang tidak terbiasa dengan memahami struktur otak akan memperlakukan sama. Sehingga kalau dia guru, dia pendidik, dia memperlakukan anak didiknya itu seolah-olah otaknya sama semua. Nah, padahal setiap orang itu unik, otaknya itu unik. Makanya seorang ilmuwan otak yang saya sebut neuroscientist ya, lebih daripada seorang neuroanatomis. Kalau neuroanatomis itu dia menjadi seorang ilmuwan di bidang medis. Karena misalnya di ITB sekarang itu ada jurusan teknik elektronik atau teknik informatika yang mempelajari otak.
mereka membuat robot, ya, membuat segala macam. Bahkan di beberapa tempat itu seniman mempelajari soal otak, sehingga mereka bisa pakai itu untuk kepentingan macam-macam. Bahkan arsitek juga belajar tentang otak, ya, namanya neuroscience for arsitek. Jadi dia mempelajari bagaimana bangunan yang dia bangun itu kemudian bisa mengoptimalkan kinerja otak. Nah ini sorry dok saya potong. Ya ini agak kita sederhanakan saja ya karena audiens mungkin ini ngomong otak tapi isinya daging nih. Ya, ya. Kalau ada atau siapa yang orang yang datang ke dokter yang harus datang ke dokter dengan keluhan apa? Itu yang sederhana. Nah, kalau itu untuk ini neurolog. Jadi dokter klinis. Ya. Kalau ilmuwan neuroscientist pun orang sehat bisa datang. Nah. Kalau orang sakit otak itu dia ke neurolog. Ya. Misalnya dia sakit kepala berat yang cukup lama, kemudian dia atau orang itu kemudian keluhan lumpuh misalnya. Ya. Kalau itu jangan ke saya. Nah. Dia harus ke kawan-kawan saya yang neurolog, yang ahli kedokteran klinis di bidang disingkat saraf. SP apa itu? SPS, spesialis saraf. Spesialis saraf. Atau SPN sekarang, spesialis neurologi. Nah, kalau otak Anda sehat, Anda ingin optimalkan, Anda datang ke saya. Gitu. Itu bedanya ya. Jadi misalnya Anda ingin mengoptimalkan kecerdasan Anda, memori Anda, maka Anda ke saya. Jangan ke rumah sakit karena Anda tidak sakit. Iya, iya. Kecuali Anda lumpuh atau Anda mengalami gangguan dalam konsentrasi, nah Anda ke dokter saraf. Itu bedanya. Itu ya, bedanya. guys, ya. Kalau Anda ingin memperbaiki otak Anda yang itu sedikit miring-miring jangan ke saya, itu datang ke dokter, datang ke psikiater atau ke neurolog. Tapi kalau Anda ingin mempelajari tentang bagaimana meningkatkan performa otak, kinerja dalam seni, dalam pendidikan, dalam ekonomi, ya Anda berhubungan dengan saya. Ya, jadi kalau disederhanakan, kalau ada orang ingin mengoptimalkan kemampuan otak, bisa caranya seperti apa? Iya, karena memang saya mempelajari itu, bagaimana mempelajari struktur otak, kemudian dimanfaatkan pada bidang medis dan non medis. Karena saya juga selain menekuni otak ini untuk non medis, saya seorang ahli anatomi. Ya, ini saya dok, menekuni otak itu. ada joke ini pernah kita ingat, ini joke ini umum dan pasti ingat. Kalau ada ditanya otak orang mana yang paling mahal, ternyata otak orang Indonesia. Karena nggak pernah dipakai gitu ya. Jarang dipakai. Nah emang begitu dok. Iya. Setiap kualitas otak itu dipengaruhi oleh latar belakang. Iya. Enggak ya? Ada istilah dalam ilmu otak ini namanya sebuah ada gium, sebuah statement dari ilmuwan, use it or lose it. Anda pakai atau hilang. Jadi kalau Anda tidak pakai, hilang. Sel-sel saraf itu mati. Makanya makin orang mempergunakan otaknya, makin bagus otaknya. Ya, seperti mobil, kalau kita biarkan tidak dipakai bertahun-tahun, meskipun mobil baru, dia tidak akan optimal. Tapi mobil itu ketika kita pakai, performanya bagus, karena otak lebih dari sekedar analogi mobil, karena otak itu makin dipakai makin bagus, bukan makin rusak karena dia benda hidup. Beda dengan motor atau mobil, itu benda mati. Tapi otak manusia itu makin dipakai itu makin hebat. Hanya dia makin bertambah umur kita, pemakaian otak itu makin berbeda caranya. Tapi optimalisasinya ada lifetime-nya juga. Ada lifetime. Tapi tidak lifetime dia mati, enggak. Tapi dia bergeser. Misalnya pada orang tua yang makin menua itu, otak itu bergeser dari penggunaan otak kiri yang pengambilan keputusan atau penilaian itu berdasarkan data-data, ke otak kanan yang lebih berdasarkan pengalaman dan intuisi. Dia bergeser, orang tua menjadi lebih intuitif, lebih emotif. Makanya pada orang tua itu otak kanannya lebih dominan. Gitu. Jadi otak kirinya tidak seperti orang muda yang kalau berpikir harus menggunakan data, sumber-sumber segala macam. Jadi kemampuan otak itu tidak ditentukan oleh latar belakang Anda, guys. Anda mau orang mana kek, kalau otaknya sering dipakai, apalagi berpikir yang benar-benar gitu ya, itu makin optimal. Otak dipakai tidak hanya untuk berpikir, ya. Otak itu fungsinya selain untuk berpikir dalam pengertian hal-hal yang rasional ya,
berpikir itu kan kalkulatif, toh, kemudian linear, kemudian berpikir yang prinsipnya yang disebut berpikir itu kalau orang itu menggunakan sumber data, ya, kemudian melakukan memorizing, kemudian melakukan perhitungan-perhitungan sehingga terukur. Itu kita sebut berpikir. Tapi ada fungsi lain namanya fungsi emosi. Ya. Itu sesuatu yang hanya bisa dirasa, yang bisa misalnya yang paling rendah, emosi paling rendah itu emosi primer itu misalnya marah, gembira. Sampai emosi yang level tinggi itu misalnya rasa kagum, ya, kemudian spiritualitas. Nah, itu hal-hal yang tidak membutuhkan perhitungan-perhitungan. Makanya orang yang menyamakan otak dengan berpikir salah itu. Otak tidak hanya untuk berpikir. Ada fungsi-fungsi yang namanya vegetatif, fungsi refleks. Itu tidak berpikir, tidak menggunakan emosi, tapi misalnya bernafas, suhu tubuh, tekanan darah, denyut jantung, itu fungsi-fungsi yang tidak melalui berpikir. Makanya anggapan orang bahwa otak itu hanya untuk berpikir itu keliru. Keliru sekali. Kalau diibaratkan di sebuah komputer atau sebuah katakanlah smartphone, otak itu apanya, Dok? Sekarang? Otak itu CPU-nya, CPU. Central Processing Unit-nya. Anda boleh ganti apa saja casingnya, tapi selama CPU-nya sama, otaknya tetap sama. Jadi orang itu boleh aja dioperasi plastik apapun, dirubah tubuhnya, wajahnya, dipakaikan baju yang bagus, tapi kalau otaknya masih otak yang lama, tetap sama performanya. Gitu. Jadi otak itu Central Processing Unit-nya. Jadi kalau di kalau di iPhone misalnya itu iOS-nya. Itu Android-nya, artinya sistem operasinya. Sistem operasinya. Kalau di komputer itu misalnya CPU-nya, motherboard-nya, ya. Itu bergantung kepada kekuatan daripada komponen-komponen seperti hard disk misalnya, memori, RAM. Kalau dianalogikan seperti itu kan performa smartphone atau komputer itu ada CPU tapi ada unit-unit lain yang mendukung, misalnya RAM, apa segala macam. Nah, ada yang berfungsi sebagai kapasitas penyimpanan informasi. Di tiap orang sama itu? Tidak sama, enggak sama. Memori tiap orang berbeda. Memori itu dibentuk oleh pengalaman dan pendidikan. Jadi orang boleh sama, wajahnya boleh sama, bajunya boleh sama, tapi memorinya tidak sama. Jadi bukan bawaan lahir, tuh? Bukan bawaan. Memori itu isian. Ya? Kita isi. Enggak, artinya daya tampungnya. Kalau daya tampung juga sama, isian itu tergantung kemampuan kita mengoptimalkan, dan itu faktor makanan. Kemampuan kita mengoptimalkan otak, termasuk kemampuan kita untuk waktu proses pertumbuhan itu di masa-masa awal, bagaimana kita membackup dia dengan nutrisi, dengan exercise dan hal-hal yang dianggap penting di situ. Oleh karena itu daya ingat atau memori seseorang itu dengan orang lain itu sangat berbeda satu dengan lain. Dan itu bukan hanya ditentukan kapasitas memori, tapi seberapa sering dia gunakan itu. Seberapa sering, kalau dia sering dia gunakan, maka memori itu masuk ke alam bawah sadar. Dia tidak lagi menjadi memori dalam satu ruangan. Dia pindah ke ruangan lain. Akibatnya kapasitasnya kosong lagi, bisa isi lagi. Itu yang kita sebut habit, kebiasaan. Kebiasaan itu kan hal-hal yang semula sadar, kemudian seperti kita bawa mobil. Semula kita masukkan anak kunci di starternya, itu kan proses sadar. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun kita pakai mobil yang sama, kita masukkan kunci itu proses tidak sadar. Perlu latihan dan pengulangan. Makanya untuk menjadi seorang yang terampil, itu pengulangan sangat penting. Seorang pemain sepak bola seperti ada rumusnya nggak? Ada standar ini latihan berapa aja, kali atau? Latihan aja. Kalau mengutip bukunya Malcolm Gladwell, ya, Blink judulnya, itu orang harus 10.000 jam. 10.000 Kalau jam. Anda seorang pemain basket, Anda harus jam terbang 10.000 jam, baru Anda punya skill yang luar biasa. Kalau Anda seorang petembak atau penembak, maka Anda 10.000 jam. Kalau Anda seorang pemain sepak bola seperti Maradona, Anda punya skill yang luar biasa, minimal 10.000 jam. Makanya untuk menjadi seorang yang ahli, yang pakar, minimal 10.000 jam terbangnya. Nah, menekuni hal yang sama, berulang-ulang. Sehingga karena berulang-ulang dia otomatis, dia sudah jadi otomatis. Seorang penembak jitu itu kalau dia sudah melewati 10.000 jam, dia bisa menembak tanpa melihat.